Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, back again on my YouTube channel. Let me introduce. My name is Dian Hermalia Andesta with NPM 22411067. Here I will my present PowerPoint. Stay tuned, okay? Jadi materi yang akan saya sampaikan adalah pengantar studi kelayakan bisnis. Yang pertama, studi kelayakan bisnis. Suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan dalam rangka layak atau tidaknya usaha tersebut. Selanjutnya, tujuan studi kelayakan bisnis dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, menghindari risiko kerugian. Yang kedua, memudahkan perencanaan. Yang ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang kelima, memudahkan pengendalian. Manfaat studi kelayakan bisnis dibagi menjadi 3, yaitu menguasai resiko, persiapan terencana, dan alasan investasi. Menguasai resiko adalah mengetahui potensi risiko dan membantu menghindari kerugian yang besar. Yang kedua, persiapan terencana. Memberikan gambaran yang jelas untuk merencanakan bisnis secara terstruktur. Alasan investasi. Membantu menilai apakah investasi akan memberikan keuntungan. Selanjutnya, pihak yang berkepentingan. Dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pihak investor. Dan yang kedua, pihak kreditur. Yang ketiga, pihak manajemen perusahaan. Yang keempat, pihak pemerintah dan masyarakat. Dan yang kelima, tujuan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, mengapa bisnis perlu dilakukan studi kelayakan? Yang pertama, bisa menyangkut investasi yang nilainya yang besar, sehingga membutuhkan beberapa alternatif sumber dana untuk mempunyai investasi tersebut. Dan yang kedua, bisnis menyangkut jangka waktu yang lama. Nilai yang besar tersebut terikat dalam waktu yang lama, tidak bisa secara cepat ditarik kembali. Dan yang terakhir, keberhasilan bisnis sangat ditentukan oleh akurasi dalam prediksi aliran kas masa yang akan datang, sehingga membutuhkan penelitian yang dalam. Selanjutnya yaitu adalah penyebab kegagalan bisnis. Dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu kesalahan dalam menaksir pasar. Dan yang kedua, kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat. Yang ketiga, kesalahan dalam kontinuitas ketersediaan bahan baku. Yang keempat, kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja. Yang kelima, kesalahan dalam pengoperasian dan pengendalian proyek. Yang keenam, faktor lingkungan, ekonomi, sosial, politik yang berubah. Dan yang terakhir, sebab-sebab di luar dugaan atau di luar rencana kendali. Selanjutnya adalah aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pasar, konsumen, dan produsen. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, teknis dan teknologi. Yang keempat, manajemen. Yang kelima, sumber daya manusia. Yang keenam, sumber daya alam. Yang ketujuh, keuangan. Yang kedelapan, politik, ekonomi dan sosial. Yang
Yang ke-9 lingkungan industri, yang ke-10 yuridis, yang ke-11 lingkungan hidup, dan yang terakhir resiko bisnis. Selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Analisis pasar dan pemasaran memainkan peran kunci dalam menentukan strategi pemasaran, mengidentifikasi kebutuhan pasar yang berkembang dan tren konsumen saat ini menjadi landasan strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran modern menuntut kecepatan, inovasi, dan fokus pada pengalaman konsumen yang meningkatkan daya tarik produk. Selanjutnya, analisis teknis dan operasional. Analisis teknik dan operasional melibatkan penilaian mendalam tentang infrastruktur, teknologi, dan proses yang diperlukan untuk menjalankan bisnis yang dengan efisien. Ini mencakup evaluasi terhadap sistem yang akan digunakan, peralatan yang diperlukan, serta prosedur operasional yang akan diterapkan nantinya. Selanjutnya, analisis keuangan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Membandingkan sumber pendapatan dengan biaya operasional. Menganalisis probabilitas dan potensi pertumbuhan keuangan. Yang kedua, proyeksi keuangan. Membuat perkiraan untuk pendapatan, pengeluaran, dan laba, menganalisis sensitivitas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Yang ketiga, strategi keuangan. Mengidentifikasi rencana pengelolaan kas dan kebijakan hutang atau piutang, menganalisis strategi investasi dan pengembangan modal. Selanjutnya, kesimpulan. Proyek layak untuk dilanjutkan. Studi menunjukkan potensi berbisnis yang menarik dan layak dijalankan. Yang kedua, kesimpulan yang mendukung keputusan. Analisis menyediakan informasi yang kuat untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang ketiga, peluang pertumbuhan yang jelas. Telah diidentifikasi peluang yang dapat memastikan pertumbuhan peluang identifikasi jangka panjang. Always some words. This is quotes were full of wisdom that someone important said and that can inspire the reader, someone famous. Terima kasih. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, that's all. I can see you in the next video.